Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmita Taher dengan NIM 22660025. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan sumber daya energi dan mineral dengan dosen pengapu Ibu Ana Irada Laode Malim, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Baik, langsung saja ke materinya. Pertama itu penjelasan materi pendahuluan mengenai sumber daya mineral. Pengertian sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan manusia. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada total stok, sumber daya, dan cadangan, yang dimana total stok itu semua potensi yang ada di alam, sedangkan sumber daya bagian yang bisa dimanfaatkan, dan cadangan bagian yang dipastikan dapat diperoleh secara ekonomis. Terus materi selanjutnya itu sumber daya alam, segala unsur lingkungan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk di dalamnya sumber daya mineral dan sumber daya energi. Sumber daya mineral merupakan endapan mineral yang bisa dimanfaatkan seperti pasir, logam, batu kapur, emas, tembaga, dan lain-lain. Klasifikasi menurut kepastian geologi diantaranya yaitu ada hipotetik, tereka, terunjuk, terukur, prakelayakan, dan kelayakan. Terus selanjutnya sumber daya energi. Sumber daya energi adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan industri. Dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Konvensional, yang dimana konvensional itu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan nuklir itu ada uranium, thorium, litium, dan lain-lain. Dan terbarukan itu ada energi matahari, angin, air, biomasa, panas bumi, dan energi laut. Selanjutnya, cadangan mineral adalah bagian dari sumber daya mineral yang layak ditambang secara ekonomis. Jenis cadangannya itu ada cadangan terkira, cadangan terbukti, ada juga cadangan geologi, tertambang, dan terambil. Selanjutnya, kekayaan mineral dan energi Indonesia. Indonesia sangat kaya karena letaknya di pertemuan lempeng benua dan sabuk gunung api, dan potensi meliputi emas, perak, batu bara, minyak, gas, dan mineral berharga lainnya. Kekayaan mineral dan energi Indonesia memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, yang dimana dampak positif itu meningkatkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memajukan sosial. Sedangkan dampak negatifnya itu merusak lingkungan bila tidak dikelola dengan bijak dan pengenalan mineral. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah bahan padat alami dengan struktur atom tertentu dan memiliki sifat kimia yang spesifik, sementara batuan adalah agregasi dari satu atau beberapa mineral. Sifat-sifat mineral tersebut meliputi bentuk kristal, kilap, warna, cerat, kekerasan, belahan, pecahan, dan berat jenis. Selanjutnya itu ada pengulangan mineral. Lebih dari 2000 mineral telah diketahui, tetapi hanya beberapa yang umum sebagai bentuk batuan, yaitu ada mineral silika, karbonat, dan juga mineral kalsit. Beberapa mineral memiliki nilai ekonomis tinggi, contohnya itu biji logam dan mineral industri. Mineral silikat, mineral feldspar sangat dominan dalam kerak bumi. Struktur silikat mempengaruhi sifat belahan mineral, dan mineral silikat terbentuk saat magma mendingin atau melalui proses metamorfisme. Mineral silikat digolongkan menjadi 2, yaitu silika ferromagnesian dan silika non-ferromagnesian. Contoh mineral silikat ferromagnesian yaitu olivin, piroksin, hornblende, biotit, dan garnit. Contoh mineral silikat non-ferromagnesian yaitu ada muskovit, feldspar, kuarsa, dan lempung.
Meskipun mineral non-silikat kurang umum dibandingkan silikat, tetapi beberapa mineral non-silikat memiliki nilai ekonomis tinggi, contohnya oksida, sulfat, halida, karbonat, dan unsur natif. Terus masuk di proses pembentukan mineral. Proses pembentukan mineral terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada proses magmatisme. Yang pertama itu ada proses magmatis, yaitu pembentukan mineral dari magma primer terbagi menjadi early magmatis dan late magmatis. Terus selanjutnya ada proses pegmagmatisme, pembentukan mineral dari larutan sisa magma. Proses pneumatolisis, yaitu akumulasi gas dari larutan sisa magma yang encer. Selanjutnya ada proses hidrotermal, pengendapan larutan sisa magma melalui rekahan pada suhu rendah. Proses replacement, itu penggantian mineral yang ada dengan mineral baru dari larutan. Terus proses sedimenter, pengendapan mineral dari pelapukan batuan sebelumnya. Terus proses evaporasi, pembentukan mineral dari daerah kering melalui penguapan. Terus ada proses oksidasi dan supergen enrichment, yaitu oksidasi mineral dekat permukaan dan konsentrasi mineral biji di zona supergen. Terus selanjutnya ada proses metamorfisme, yaitu perubahan komposisi mineral dari tekstur batuan akibat tekanan dan temperatur. Contoh mineral pada bahan bakar yaitu ada minyak bumi, yang dimana berasal dari komposisi bahan organik dalam sediman. Terus ada gas alam adalah campuran hidrokarbon ringan. Terus ada batu bara, berasal dari tumbuhan prasejarah yang tertimbun dalam lapisan batuan sedimen. Manfaat mineral. Mineral sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam konstruksi elektronik, kendaraan, dan banyak produk lain. Contohnya itu ada biji besi, penting untuk produksi baja, tembaga digunakan dalam teknologi dan elektronik canggih. Terus selanjutnya ada seng, digunakan dalam bahan tahan karat, cat, dan produk perawatan kulit. Selanjutnya itu bahan galian. Bahan galian sebagai sumber daya vital bagi peradaban manusia dari kebutuhan dasar hingga modern. Menurut kedaulatan negara dijelaskan bahwa negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk pengelola sumber daya ini demi kemakmuran rakyat. Ini terkait dengan kedaulatan atas sumber daya alam. Terus ada peraturan hukum yang dimana merujuk pada undang-undang yang mengatur pertambangan di Indonesia, menegaskan bahwa bahan galian merupakan kekayaan nasional yang dikelola di negara. Selanjutnya definisi dan klasifikasi bahan galian. Bahan galian didefinisikan secara luas mencakup unsur kimia, mineral, biji, hingga batuan berharga. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang cakupan mineral daya yang dibahas. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan pengusahaan. Bahan galian utama menjelaskan bahwa fokus utama adalah komoditas yang diusahakan berdasarkan izin yang diberikan. Bahan galian lain menyebutkan potensi sumber daya lain yang mungkin ada di wilayah izin, namun bukan fokus utama. Klasifikasi berdasarkan wujud mengkategorikan bahan galian berdasarkan wujud fisik, yaitu untuk mempermudah identifikasi dan penanganan. Selanjutnya ada pengelolaan bahan galian. Fleksibilitas klasifikasi dijelaskan bahwa pengelolaan bahan galian bersifat dinamis, mempertimbangkan nilai ekonomi, kegunaan, dan perkembangan teknologi. Bahan galian mempunyai beberapa golongan. Yang pertama itu ada strategis. Definisinya itu bahan galian yang krusial bagi pertahanan, keamanan negara, dan perekonomian. Contohnya itu minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan lain-lain. Terus ada vital yang dimana didefinisikan sebagai bahan galian yang mempunyai beberapa golongan. Yang pertama ada strategis yang dimana didefinisikan sebagai bahan galian yang krusial bagi pertahanan, keamanan negara, dan perekonomian. Contohnya itu minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan lain-lain. Selanjutnya ada vital yang dimana didefinisikan sebagai bahan galian yang esensial bagi hajat hidup orang banyak dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
tembaga, besi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tidak termasuk, didefinisikan bahan galian yang umum, mudah diperoleh, dan tidak memerlukan teknologi tinggi dalam pengelolaannya. Contohnya batu kapur, tanah liat, pasir kuarsa, dan lain-lain. Regulasi pemerintah Pasal-pasal nomor 27 tahun 1980 menjelaskan adanya regulasi yang lebih rinci untuk mengklasifikasikan bahan galian, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada perolehan dan pengelolaan bahan galian. Sumber daya menekankan bahwa bahan galian berasal dari kerak bumi, merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Proses penambangan itu kegiatan yang diperlukan untuk mengambil bahan galian dari alam. Terus ada proses ekstraksi, yaitu proses pemisahan dan pemurnian bahan galian agar siap digunakan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan pasal-pasal Nomor 23 Tahun 2010 membahas tentang kerangka hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Ada 5 golongan komoditas tambang. Yang pertama itu ada mineral radioaktif, contohnya uranium dan thorium. Selanjutnya mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, besi, nikel, dan timah. Terus mineral non logam, contohnya intan, belerang, pasir kuarsa, kualin, dan felspar. Batuan, contohnya andesit, granit, dan marmer. Sedangkan batu bara termasuk batu bara muda dan gambut. Selanjutnya 5 bahan galian di Indonesia. Menjelaskan bagaimana proses geografis Indonesia yang berada di antara lempeng-lempeng tektonik memberikan potensi sumber daya mineral yang kaya. Bahan galian utama itu memiliki beberapa sebaran, antara lain ada batu bara yang dimana lokasinya itu di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Terus ada emas, lokasinya itu di Papua, Banten, dan Aceh. Terus ada air raksa, yaitu di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Terus ada platina, lokasinya itu di Riau dan Kalimantan. Selanjutnya ada besi, lokasinya itu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya itu studi dan penelitian bahan galian. Itu menekankan perlunya pendekatan multidisiplin dalam memahami pembentukan dan distribusi bahan galian. Jenis studinya itu ada kerangka geologi dan tektonik, yaitu memahami struktur geologi regional untuk menemukan potensi sumber daya. Terus ada evolusi energi dan sistem mineral, membahas proses pembentukan endapan mineral. Terus ada rekayasa teknologi, itu mengembangkan teknologi baru untuk penambangan dan pengelolaan bahan galian. Selanjutnya ada sumber daya energi dan mineral berkelanjutan. Ini keterkaitan lingkungan, menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya dan mineral harus mempertimbangkan dampak dan lingkungan. Terus ada siklus pengembangan sumber daya, yaitu dari eksplorasi hingga pengelolaan limbah, semuanya harus dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak pertumbuhan ekonomi global memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu permintaan global, itu meningkatkan permintaan akan komoditas mineral akibat pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya ada tantangan eksplorasi, yang dimana mendorong eksplorasi di lokasi yang sulit dijangkau dan mengembangkan teknologi baru untuk pemulihan sumber. Selanjutnya ada bahan galian logam. Bahan galian logam itu didefinisikan dan diklasifikasikan. Bahan galian logam adalah mineral atau agregat mineral logam dengan konsentrasi tinggi yang ekonomis untuk ditambang. Terus bahan galian logam dibedakan menjadi logam mulia dan logam dasar. Proses pembentukan dan faktor ekonomi.
Konsentrasi logam dalam kerak bumi harus cukup tinggi untuk membentuk endapan biji yang dipengaruhi oleh proses geologis dan kelaikan ekonomi penambangan. Terus ada karakteristik geologi dan siklus hidup, yaitu bentuk endapan, sifat batuan, serta faktor kimiawi biji mempengaruhi metode penambangan, sementara siklus hidup logam melibatkan dampak lingkungan dari ekstraksi hingga daur ulang. Terus ada sumber daya energi. Klasifikasi sumber daya energi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya tak terbarukan dan sumber daya terbarukan, yang dimana bahan bakar sumber daya tak terbarukan itu seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan sumber energi utama saat ini, namun penggunaannya menimbulkan masalah lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Oleh karena itu penting untuk mencari alternatif pengganti. Terus ada energi terbarukan, itu pengembangan energi terbarukan sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim dengan beberapa jenis seperti tenaga air, nuklir, surya, angin, dan panas bumi yang memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan bakar fosil di masa depan. Selanjutnya ada materi konservasi sumber daya mineral. Konservasi sumber daya mineral adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mengoptimalisasi pengelolaan atau memanfaatkan sumber daya mineral dari batu bara secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Ciri-ciri mineralnya itu jumlahnya terbatas, kualitas dan kuantitasnya sering tidak pasti, penyebaran tidak merata di seluruh dunia, lokasinya sering terikat faktor geologi tertentu, investasi penambangan berisiko tinggi karena ketidakpastian pasar, kualitas cadangan, dan biaya teknologi. Kebutuhan dan permasalahan. Pemerintahan mineral dunia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan produk yang membutuhkan sarana transportasi, perumahan, listrik, dan infrastruktur. Perkembangan industri dan teknologi yang menggunakan berbagai jenis mineral baik logam maupun non-logam. Beberapa permasalahan utama itu ada keterbatasan cadangan jika tidak dieksplorasi. Yang pertama ada keterbatasan cadangan jika tidak dieksploitasi tanpa kontrol, cadangan akan tetap habis. Yang kedua ada kenaikan biaya ekstraksi, semakin dalam cadangan semakin mahal biaya penambangan. Terus ada kualitas menurun, cadangan berkadar tinggi cepat habis hingga industri terpaksa pengelolaan biji berkadar rendah. Selanjutnya ada ketidakmerataan distribusi. Ada negara yang kaya mineral menjadi eksportif, sementara negara lain miskin mineral sehingga harus impor. Kondisi ini bisa memicu konflik politik dan ekonomi nasional. Selanjutnya ada konsep konservasi mineral. Konservasi mineral bukan berarti membiarkan mineral tidak ditambang, tetapi melakukan penambangan secara bijak, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip utama konservasi itu efisiensi produk, meminimalisasi limbah, memanfaatkan teknologi untuk recovery maksimal. Terus selanjutnya ada penghematan, tidak hanya mengejar cadangan berkadar tinggi tetapi juga mengolah cadangan berkadar rendah. Keberlanjutan menjaga ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Selanjutnya ada strategi dan langkah konservasi. Adanya cara yang bisa dilakukan untuk konservasi mineral antara lain mengurangi pemborosan, yang dimana mengurangi limbah saat penambangan dan pengelolaan, tidak hanya mengejar cadangan high grade ore tetapi juga memanfaatkan low grade ore dengan teknologi. Selanjutnya ada eksplorasi biji baru, menimbulkan cadangan baru dan melakukan estimasi sub biji. Terus ada geologi kreatif dan menentukan metode eksplorasi baru. Selanjutnya ada peningkatan teknologi. Teknologi memungkinkan cadangan rendah kualitas bisa dimanfaatkan. Contohnya batu bara lignit itu kadar rendah, ini bisa dimanfaatkan dengan efisiensi tinggi.
Terus ada teknologi juga membuat recovery hasil tambang lebih maksimal, misalnya memisahkan logam tambahan dari satu endapan. Selanjutnya ada selective mining, yang dimana tidak boleh hanya menambang bagian biji yang kadar tinggi saja karena bisa merusak cadangan lain. Harus ada perencanaan agar seluruh endapan bisa dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada peningkatan kualitas, di mana mineral dari hasil buangan tambang agar bisa dimanfaatkan kembali. Selanjutnya ada pencampuran biji, mencampur biji berkadar rendah dengan berkadar tinggi agar mendapatkan kualitas yang sesuai kebutuhan industri. Terus ada daur ulang, yang dimana mendaur ulang logam, misalnya aluminium, yang bisa didaur ulang tanpa kehilangan kualitas, mengurangi ketergantungan terhadap cadangan baru. Selanjutnya ada substitusi mineral, mengganti mineral dengan bahan lain yang lebih mudah dan lebih murah. Contohnya, tembaga diganti aluminium untuk kabel listrik. Terus ada baja diganti plastik untuk komponen kendaraan. Terus ada minyak diganti batu bara atau energi terbarukan. Selanjutnya ada dumping sistematis. Limbah tambang harus ditata rapi agar di masa depan bisa dimanfaatkan kembali ketika teknologi sudah lebih maju. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya, inventarisasi cadangan nasional agar lebih dipantau dan dikendalikan. Kebijakan ekspor impor yang mendorong ekspor produksi menjadi kebijakan ekspor impor yang mendorong ekspor produksi jadi bukan bahan mentah. Pajak dan regulasi yang mendorong efisiensi dan konservasi. Selanjutnya ada peran undang-undang dan kebijakan mineral. Setiap negara perlu memiliki kebijakan mineral untuk menjamin pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan mencangkup aspek penilaian sumber daya, perizinan, perpajakan, keamanan tambang, dan strategi ekspor impor. Tujuannya itu agar sumber daya mineral tidak habis dieksploitasi tanpa manfaat maksimal untuk negara. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.